Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari power stereo dan power mono ya. Nah, kalau di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan perbedaan antara power stereo dan power mono. Nah, untuk di edisi video kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi silakan bisa kalian simak aja bagi kalian yang mungkin belum tahu, ataupun juga bagi kalian yang ingin tahu kelebihan dan kekurangan dari kedua power ini ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan dari power stereo terlebih dahulu ya. Kira-kira apa sih kelebihan dari power stereo? Untuk yang pertama, kelebihannya adalah suara yang dihasilkan itu lebih baik ya. Kenapa bisa begitu? Karena untuk power stereo ini antara output L dan R itu dipisah menjadi dua channel ya teman-teman. Jadi otomatis suara yang dihasilkan juga akan terdengar lebih baik. Kemudian untuk kelebihan yang kedua adalah suara lebih jernih. Itu juga sudah pasti ya teman-teman. Karena untuk power stereo itu untuk L dan R tadi itu dipisah menjadi dua channel. Jadi untuk setiap channelnya itu memiliki tugas sendiri-sendiri. Jadi otomatis untuk suara yang dihasilkan pun itu akan kedengaran lebih jernih ya teman-teman tentunya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah instrumen lebih detail. Nah, jadi ini juga sudah pasti ya teman-teman. Karena itu tadi antara output L dan R itu dibagi menjadi dua channel, maka untuk instrumen-instrumen musik yang didengarkan pun atau yang dihasilkan dari power stereo itu pasti akan terdengar lebih detail ya teman-teman. Dan juga untuk suaranya juga kedengaran lebih luas dan lebih realistis tentunya untuk power stereo atau audio stereo ya teman-teman. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya dari power stereo adalah lebih fleksibel. Kenapa saya bilang lebih fleksibel? Karena untuk power stereo itu memiliki dua channel output ya teman-teman, biasanya yaitu L dan R. Kita bisa menggunakannya untuk menjadi dua sayap kiri kanan untuk speakernya ya teman-teman. Dan kita juga bisa menggunakan power stereo ini menjadi power mono, atau kita gabungkan antara channel L dan R menjadi satu, atau yang biasa disebut dengan BTL atau Bridge ya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk power stereo ini memang lebih fleksibel ya teman-teman. Nah, itulah kelebihan dari power stereo. Yang pertama tadi adalah suara lebih baik, kemudian lebih jernih, kemudian instrumen yang didengarkan itu lebih detail, kemudian lebih fleksibel ya teman-teman. Nah, setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan menyebutkan kekurangan dari power stereo. Kekurangannya untuk dari power stereo itu sendiri adalah harganya yang biasanya lebih mahal ya teman-teman untuk power stereo ini, karena untuk setiap outputnya L dan R itu dipisah, jadi mungkin itu mempengaruhi ke bagian produksi dan berimbas kepada harganya yang lebih mahal ya teman-teman. Tapi ini nggak selalu benar juga, ada juga power stereo yang mungkin harganya lebih murah kalau kita bandingkan dengan power mono. Nah, setelah membahas kelebihan dan kekurangan dari power stereo, yang selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari power mono ya teman-teman. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari power mono atau sistem audio mono? Untuk kelebihan yang pertama dari power mono itu adalah suara lebih keras. Kenapa bisa begitu? Karena untuk channel L dan R atau channel kiri dan kanan itu digabung menjadi satu, atau bisa dibilang BTL atau Bridge, maka suara yang dihasilkan otomatis akan lebih keras ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan suara L dan R dipisah. Contohnya seperti power stereo tentunya ya teman-teman. Jadi power mono bisa dibilang itu suaranya itu lebih keras kalau kita bandingkan dengan power stereo. Namun ini juga nggak selalu benar juga ya teman-teman. Ada juga power stereo yang suaranya jauh lebih keras dibandingkan dengan power audio mono. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya adalah harganya biasanya lebih murah. Ini juga pada umumnya ya teman-teman, kalau untuk power mono itu biasanya cuma dibekali dengan satu channel, maka untuk harganya juga akan lebih murah tentunya ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan power stereo. Ini juga mungkin nggak selalu benar ya teman-teman, karena untuk power monoblok saja itu biasanya malah lebih mahal kalau kita bandingkan dengan power 4 channel. Nah, itulah kelebihan dari power mono ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah suara lebih keras, kemudian harganya biasanya itu lebih murah. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan kekurangan dari power audio mono ya teman-teman. Kira-kira apa sih kekurangan dari power audio mono? Kekurangannya adalah suara kurang detail. Kenapa bisa terjadi seperti itu, suara kurang detail? Karena untuk L dan R itu sudah digabung menjadi satu, makanya
itu berimbas ke suara tentunya ya teman-teman. Berbeda dengan power stereo yang L dan R itu dipisah, maka instrumennya lebih detail. Sedangkan kalau untuk power mono, L dan R-nya itu digabung menjadi satu, itu otomatis untuk suara yang dihasilkan juga nggak sedetail power stereo ya teman-teman. Kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya adalah biasanya kurang jernih ya teman-teman untuk power mono ini, atau sistem audio mono, karena ya itu tadi ya teman-teman, karena untuk channel L dan R itu digabung menjadi satu, jadi bisa dibilang suara kurang jernih ya kalau kita bandingkan dengan power stereo atau sistem audio stereo. Namun ini juga nggak selalu benar ya teman-teman, karena banyak juga power yang digunakan untuk Bridge atau BTL, suara yang dihasilkan juga nggak kalah dengan power stereo tentunya. Oke ya teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan dari power stereo dan power mono. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian di dunia audio tentunya, dan mungkin video ini juga bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin belum tahu. Silahkan kalau kalian memiliki tambahan bisa tambahkan, ataupun juga tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.